Berlatar pada sebuah permukiman yang terletak di pinggiran ibu kota negara Brazil, cerita akan berfokus pada operasi sweeping yang dilakukan Detasemen Kepolisian Anti Narkoba di bawah komando seorang sersan bernama Santiago. Ini orangnya, di mana pada lokasi tersebut terdapat markas mafia paling berbahaya yang bukannya menyerahkan diri, mereka justru lebih dulu melakukan penyerangan sehingga Santiago pun terpaksa mengambil langkah brutal untuk melumpuhkannya. Permítanme informarles, detrás de la cabeza. Ustedes mantengan esta posición. Vamos a buscar otra cobertura. ¡Aguanten! Banyak dari kalangan remaja yang ikut terciduk dalam operasi tersebut, sedangkan yang lainnya merupakan anggota mafia yang sepertinya sudah terbiasa menawarkan uang miliaran pada petugas. Namun terlepas apakah itu uang untuk suap atau sekedar untuk bayar jatah upeti, yang jelas bahwa saat itu kepolisian terlihat begitu sangat serius mencari keberadaan Lorea atau si gembong mafia yang ternyata sudah lebih dulu kabur dari sana. Este tipo sí me está diciendo la verdad. Sejalan dengan itu, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berhasil melarikan diri, dan rupanya wanita ini adalah warga pribumi yang Santiago telah jadikan sebagai informan rahasia. Kita sebut saja Yuli, di mana Yuli terjebak di lokasi ketika berusaha memberitahu adiknya yang kemudian ikut tertangkap pada operasi tersebut. What if I told you I know? Dari sini maka terungkap jika ternyata Yuli adalah salah seorang kepercayaan Lorea yang mengetahui banyak hal tentangnya, termasuk skenario di balik layar soal keterlibatan petinggi kepolisian yang membuat Lorea begitu sulit ditangkap. Namun karena ingin adiknya dibebaskan, jadi Yuli pun terpaksa buka suara dan bersedia membantu Santiago menemukan tempat persembunyian Lorea saat ini. Maybe you can actually do something. Waktu pun berganti. Sebagai upaya untuk menjalankan operasi sulit ini, Santiago pun lantas menemui seseorang yang merupakan rekan setimnya saat masih di kesatuan militer dulu. Dia bernama Will, dan Will pun merespon baik tawaran tersebut asalkan Santiago juga berhasil membujuk mantan kaptennya yang bernama Tommy. Ini orangnya, di mana saat ini Tommy digugat cerai oleh sang istri karena gaji pensiunnya yang sudah tak memadai lagi. Natives out in the jungle. Yeah, I know. I got a job for you. I can't do it, man. There's more of this shit around now than ever. Anthony was just down here trying to get me on this. Will you just take a look at my work on it? Tak hanya merekrut orang-orang ini, Santiago juga mendatangi dua mantan pasukan khusus lainnya, yang salah satunya merupakan adik kandung Will sendiri, yaitu Benny. Sementara yang terakhir adalah Morales, dengan spesifikasinya sebagai mantan pilot handal, di mana dengan rumor aset Lorea yang mencapai angka jutaan dolar, mereka pun spontan tergiur dan siap menjadi bagian dari misi tersebut. Every guy in that gym would jump at that. Technically, it's a suspension. It's still under review. Singkat waktu mereka pun sudah berada di pedalaman Brazil, lebih tepatnya sebuah lokasi di mana berdiri sebuah rumah tempat Lorea bersembunyi. Sejurus terlihat Yuli yang tengah membawa van berisi uang hasil transaksi barang haram untuk disetorkan. Dan dari hasil pengintaian kali ini, Santiago menentukan jadwal eksekusi pada hari Minggu, sebab ketika keluarga Lorea pergi untuk rutinitas mingguan di gereja, otomatis di sana hanya tersisa Lorea dan beberapa orang penjaganya saja. Guards to the 6 a.m. service. When they get back. Why would he do that? Worried about someone taking his kids? Yeah. Yeah, that's a spot. Siang pun berganti malam. Obrolan yang bergulir di tengah mereka tak lepas dari seputar konsep misi dan bayangan 25% dari aset sitaan yang sangat menggiurkan. Namun usut punya usut, ternyata Santiago menjalankan misi ini secara ilegal, yang artinya tanpa ada koordinasi dengan kepolisian secara resmi. Bahkan dia nekat mengeluarkan budget dari kantongnya sendiri. Walau sempat membuat rekan-rekannya kecewa, tapi dengan gagasan tersebut setidaknya misi ini akan bebas dari campur tangan polisi kotor. Dan yang terpenting, mereka akan mendapat apresiasi finansial yang selama mengabdi pada negara tak pernah mereka dapatkan. If I do that, this fucker will find out about it and he'll be gone. But I have been here for the last 3 years of my life trying to make a difference, but that's a shitty deal. Yeah, well, because this man's a goddamn... And how many more pep talks can you possibly give?
Waktu yang mereka harus selesaikan untuk misi kali ini hanya 40 menit saja. Namun sepertinya hal itu tak menjadi masalah buat Tom yang notabene seorang mantan ahli strategi, yang mana diam-diam ia telah mengatur skemanya dengan matang, mulai dari strategi eksekusi, penyediaan akomodasi, pengangkutan uang, termasuk sebuah helikopter yang nantinya akan membawa mereka menuju sebuah titik penjemputan di kota lain. Guy down here? So we would need a heavy lift helicopter. Rimfire's gonna be rich, boys! Pada hari Sabtunya, Santiago bertemu Yuli untuk mendapatkan hasil rekaman lokasi target yang Yuli ambil saat kemarin mengantarkan uangnya, sekaligus meminta supaya pada saatnya nanti Yuli pun membawakan van untuk akomodasi tambahan, dan baru setelah itu Santiago akan memberinya imbalan berupa paspor baru dan uang $2 juta untuk bekal hidup bersama adiknya nanti setelah berada di luar negeri. We're not gone forever. After you make your move, we are dead. Thank you. Tanpa membuang-buang waktu, saat itu juga Santiago melengkapi semua rekannya dengan persenjataan yang selama ini ia simpan. Dan setelah diperlihatkan video tumpukan uang milik Lorea, mereka nampak tak sabar ingin segera mengeksekusinya. Termasuk Tommy yang semula memposisikan diri sebagai penasehat pun memutuskan untuk ikut terjun ke lapangan. Fuck that. I can't. Yeah, I understand that. Fuck, man. All of them. Saat hari masih Janari yang disertai guyuran hujan, mereka sudah berada di dekat lokasi target sesuai posisinya masing-masing. Yang tak lama setelah istri Lorea dan beberapa pengawalnya pergi ke gereja, Yuli pun datang mengantarkan van seperti yang disepakatinya kemarin. Sementara di saat yang sama, Santiago CS mulai merangsek masuk dan melumpuhkan para penjaganya satu persatu. Front gate secure. Alhasil rumah Lorea pun berhasil dikuasai dalam waktu singkat. Tapi di lain sisi terdapat sesuatu yang dirasa janggal, yakni perihal keberadaan si target yang sejak kedatangan mereka di sana belum kelihatan bebenguknya. Bahkan hanya tersisa beberapa tas kosong yang mensinyalir bahwa bisa jadi Lorea sudah lebih dulu meninggalkan tempat tersebut bersama semua uangnya. Couple of bags with the money. Setengah putus asa, Santiago berusaha mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Lalu tiba-tiba ia mencium aroma cat dinding yang sepertinya baru dipoleskan. Dan ya, raut wajah mereka yang sempat murungkut pun seketika curinghak. Bagaimana tidak, uang yang berhasil ditemukan sejatinya jauh melampaui jumlah yang diperkirakan. Bahkan bisa dibilang bahwa di balik tembok-tembok dinding rumah si Lorea ini ternyata berisi gepokan acis semuanya. We got this. Here, take these. Di sini Tom adalah si paling otokoh dan bernafsu untuk mengambil semua uangnya. Padahal kapasitas dari van itu sendiri sudah tak muat lagi. Setelah sempat sedikit cekcok, mereka pun sepakat untuk hanya mengambil jumlah secukupnya saja. Subtract 7 and beat them to the exit route. We will be fine. Time's up. We gotta go. And then we burn it all down. And you call out when you're ready to light it up. Terlepas dari pencapaian mereka sejauh ini, rupanya Santiago masih penasaran dan ingin memastikan keberadaan si Lorea sekali lagi. Sehingga mereka pun serentak melakukan penyisiran ulang yang tetap saja tak membuahkan hasil. Namun ketika mereka pada posisi kebingungan, tiba-tiba beruntung mereka masih sigap dan berhasil menghabisi target sesuai rencana. Namun berhubung waktu banyak terbuang dengan mengangkut uang tadi, jadi tak heran jika akhirnya kini harus berhadapan dengan anak buah Lorea lainnya yang karena tak ingin ribet dan menimbulkan buntut masalah di ujung, mereka pun terpaksa menghabisi semua anak buah Lorea dan membakar rumahnya. All clear.
Singkat cerita, mereka pun sampai di titik yang telah ditentukan, di mana Yuli bersama adiknya sudah menunggu sekaligus membuktikan jika Santiago memang menepati janjinya. Bersama dengan itu, sebuah helikopter pesanan Benny pun datang dan langsung melakukan penerbangan tanpa mempedulikan jika sebenarnya beban muatan sudah melampaui kapasitas. I don't know if that scale's fucked up, but he's telling me we got 6,000 pounds. That scale is even close to being right. We're gonna have a weight issue. What's your plan for her? We're already overweight, isn't it? Akhirnya mereka pun tiba di perbatasan negara Peru, di mana Yuli dan adiknya akan memulai perjalanannya menuju Australia, sedangkan yang lain masih harus tetap terbang menuju sebuah pelabuhan yang dengan beban muat yang masih terlampau berat, Morales tak cukup yakin akan berhasil melewati perjalanan tersebut. How we doing up here, boys? Penerbangan tetap dilanjutkan karena itu memang satu-satunya peruntungan mereka untuk bisa segera sampai ke lokasi tujuan. Namun sebagaimana tadi Morales perkirakan, helikopter mulai bermasalah dengan ketinggian yang artinya tidak mungkin bisa melewati puncak bukit dengan beban seperti ini. Dan akhirnya mereka pun berpikir bahwa keselamatan lebih utama dibanding dengan jutaan dolar yang mau tak mau harus mereka buang. Alright, let me check. That's feeling better. Come on. Belum berhenti sampai di situ, di mana masalah justru terjadi pada bagian mesin yang tak lagi mampu memikul beban. Alhasil Morales pun terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Meskipun untuk melakukan hal ini, mereka harus berjuang untuk melepaskan dulu jaringnya. Dan inilah yang terjadi. There should be a manual override. Beruntung mereka masih ditangtayungin dan berhasil mendarat dengan selamat di tengah-tengah ladang petani kokain. Sayangnya masalah baru muncul ketika para petani mengklaim bahwa apapun yang jatuh di ladang mereka sama dengan milik mereka juga, termasuk puluhan tas penuh uang tersebut. Dan hal itu cukup sempat membuat Tommy yang mulai dibutakan uang pun tak bisa mengendalikan emosinya. Estas son nuestras tierras. La cagaron de. Ya. Bueno, necesitamos caballos o mulas, por favor, y nos largamos. Setelah melewati sebuah proses negosiasi dengan sesepuh di sana, akhirnya mereka pun diizinkan pergi dengan membayar ganti rugi, termasuk membeli 3 ekor keledai petani dengan harga yang sangat mahal, sehingga tak ada alasan untuk meninggalkan uang-uang tersebut kecuali mereka harus membawa semuanya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Bayangan akan sebuah akhir yang indah membuat Santiago CS tetap semangat menempuh prosesnya dengan terus berjalan kaki, mendaki gunung, menuruni lembah, dan menyeberangi ciulan. Meski terkadang Tom cenderung lebih mementingkan uang daripada keselamatan nyawa rekannya sendiri. All the way up. Up and concentrate. Jesus Christ. What the fuck are you laughing? You worry about the fucking donkey? You had to grab every single dollar you could get your hands on, didn't you? Bullshit. We're all gonna eat this, are we not? Berada di atas ketinggian pegunungan Andes disertai kondisi hari yang sudah mulai gelap, mereka pun memilih untuk bermalam di tengah ancaman terkena hipotermia akibat suhu ekstrim. Beruntung mereka masih bisa menghangatkan tubuh cukup dengan membakar beberapa gepok uang saja. Oh my God.
Medan yang terjal tak memungkinkan lagi untuk dilewati dengan bantuan tenaga keledai, sehingga mereka terpaksa harus menyeret semua tas uangnya satu persatu. Namun tiba-tiba, ya, rupanya dengan menerima uang saja tak cukup untuk menghapus luka petani yang keluarganya telah jadi korban. Itulah alasan mereka melakukan serangan dan berhasil membalaskan dendam kepada Tommy yang akhirnya tewas dalam serangan tersebut. But we do have to get the fuck out of here, and we are taking all of that money with us. Listen, please, brother. Sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas misi ini, Santiago tak tega jika harus meninggalkan jasad mantan kaptennya begitu saja. Jadi ia pun memutuskan untuk membawanya sebisa mungkin. Kendati perjalanan yang masih teramat jauh membuat mereka harus rela membuang 180 juta dolar dan hanya menyisakan secukupnya saja, karena jika tidak pasti akan menyulitkan perjalanan mereka juga. Esoknya Benny berhasil memastikan jika kapal yang akan menjemput mereka sudah menunggu di pelabuhan, dan pada malam itu juga mereka mulai beraksi dengan cara mengendap-endap dari pantauan anak buah Lorea yang ternyata berada di jalur tersebut, di mana Benny berperan mencari skibot untuk mempermudah pelarian, sedangkan Santiago dan Morales berperan untuk melumpuhkan musuh. Namun ini yang terjadi. Stop! Manos arriba! Hermanito, con cuidado con esa arma. No me... Karena tak ingin ada lagi nyawa yang melayang dalam misi ini, jadi Santiago dan Morales pun berusaha menghindari kejaran tanpa harus membunuh seorang pun. Beruntung dengan menyasar mesin dan mobil musuh, mereka pun akhirnya sampai di tepi pantai, di mana Benny sudah siap menjemputnya di sana. Beralih ke lain waktu, terlihat seorang pengacara yang diminta Santiago dalam pembagian uang yang kurang lebih 6 juta dolar berhasil mereka bawa. Namun berawal dari tindakan Will yang memilih untuk mendonasikan bagiannya untuk keluarga mendiang Tom, maka yang lainnya termasuk Santiago pun terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Schedule all the payments to the family trust. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa pada ujung-ujungnya misi ini berlangsung secara sukarela, dan segitu juga sudah uyuhan karena mereka masih bisa pulang dengan selamat. Namun tepat pada momen perpisahan, ternyata Will diam-diam telah mencatat koordinat tempat 180 juta dolar tadi dibuang, yang artinya mereka masih punya peluang besar untuk bisa memiliki acis tersebut. Maybe we can go do something.